Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk kita melanjutkan kajian bahasa Arab kita, yaitu bahasa Arab dengan metode manhaji yang biasa kita laksanakan setiap Selasa malam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita berdoa dulu untuk kita semua, khususnya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang biasa hadir, yang pada malam hari ini belum hadir, bila ada yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada yang memiliki urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, sholawat dan doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Adapun tema atau materi kita pada malam hari ini adalah kita akan melanjutkan terjemah kata daripada surat Al-Baqarah ayat 28. Di mana pada pekan lalu kita baru 2 kata kalau tidak salah ya kita bahas. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan sampai akhir ya.
Sekaligus nanti saya akan berikan kesimpulan daripada materi terjemah kata, baik dari kamusnya dan juga sorobnya. Ya, sudah saya siapkan materinya, nanti saya akan bahas ulang. Nanti insya Allah saya bagikan setelah kajian selesai. Sebelum kita bahas terjemah kalimat atau kata pada ayat 28 surat Al-Baqarah ini, mari kita baca kembali surat Al-Baqarah ayat 28 ini ya, untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini. Saya bacakan, nanti mohon diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Silakan. كيف تك- كيف تكفرون بالله فكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Baik. Itu bacaan ayat 28 daripada surat Al-Baqarah. Terakhir kita bahas kata yumitukum. Selanjutnya kata summa ini sudah dibahas sebelumnya ya. Sebelum yumitukum itu ada summa, ini sama. Summa ini merupakan huruf atop yang biasanya diterjemahkan kemudian. Selanjutnya ada kata yuhyikum. Ada kata yuhyikum. Kita akan bahas kata ini dari kamusnya. Ya, dari kamusnya. Baik, saya tadi sudah absen ya sesuai dengan kehadiran. Ya. Oh, ada yang baru hadir lagi. Tadi yang hadir pertama, di pekan lalu kita sudah selesai ya, absen dari awal sampai akhir. Kita untuk malam ini kembali kepada absen pertama. Tadi yang hadir pertama Aceng. Aceng apa kabar? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Aceng ada kamus nggak situ? Ada Ustaz Al-Munawwir. Oke. Kata yuhyikum. Oke, kita akan bahas kata yuhyikum ya. Yang lain yang belum ditanya siap-siap ya. Nanti kalau saya tanya siap-siap untuk jawab. Saya mulai dari Aceng, kita diskusi ya. Aceng nanti mohon dijawab sebisanya. Kata yuhyikum. Ini kan terdiri daripada dua suku kata ya. Yuhyi sama kum. Kumnya domir ya. Yuhyi ini kan fi'il, Aceng ya. Fi'il apa, Aceng? Fil mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. Oke. Kalau kita mau cari di kamus, kira-kira yuhyi ini dari kata apa? Hayya hayya
Hayya. Oke, ya. Hayya ya. Coba Aceng ketemu di kamus nggak hayya? Ketemu Ustaz 315. 315. 15. Oke. Yang lain silakan, sudah ketemu belum? Oke ya. Jadi yang lain silakan buka di halaman 315 ya. Ini 300. Ustaz stripnya berharokat fathah jadi gimana Ustaz? Oke, sebentar ya. Eh, saya langsung aja ke halaman ini. Nah, perhatikan di layar ya. Kata yuhyikum itu kan stripnya fathah ya, Aceng. Iya. Asal kata dasarnya adalah hayya ya. Hayya. Oke. Di kamus ada di halaman 315. Terus makna dasarnya itu hidup, Aceng ya. Itu ya. Ustaz. Oke, ya. Stripnya fathah, ya. Berarti wajan sorobnya, perhatikan. Kata dasarnya hayya, berarti fa'ila, ya. Berarti fa'ila. Huruf pertamanya ha berharokat fathah, berarti fa. Huruf keduanya ya berharokat kasroh, i berarti ain, i kasroh. Huruf ketiganya iya berharokat fathah, berarti sejajar dengan huruf lam, fathah la berarti fa'ila. Ya, fa'ila. Kemudian karena stripnya fathah berarti fa'ila yaf'alu. Ainnya di fi'il mudhari menjadi fathah. Seperti itu. Dari fa'ila yaf'alu. Di sorob, ya Bapak Ibu sekalian, bisa dibuka di buku sorob yang kuning di bab 4. Itu halaman 4 bagian atas dan halaman 6 bagian bawah. Sudah ketemu? Ya, Betul, Ustaz. sudah ya. Aceng, bahasa Arab nggak, Ceng? Ya, ada Ustaz. Ada ya. Halaman 4 atas, halaman 6 bawah. Bu Amina ada sorobnya? Ada fa'ila ya, fa'ila, Nah, fa'ila ya. Fa'ila ya palu ya. Itu fa'lan, ya, bab al-babur rabi ya, kalau di buku al-babur rabi itu bab keempat, fa'ila yaf'alu begitu ya. Hayya yahya ya, berarti itu sewajan dengan perhatikan fa'ila yaf'alu, cari yang huruf illahnya 2. Ada di halaman 6 ya, halaman 6 bagian atas atau halaman 8 bagian bawah, pada kata Kowiyah. ya, kata kawiyah boleh, atau rawiyah ya. Jadi bisa bisa kawiyah, bisa rawiyah. Itu ada 2 ya. Ada 2 wazan yang bisa dikiaskan atau dianalogikan ya. Ada kata kawiyah atau rawiyah. Kawiyah yakwa ya, rawiyah yarwa ya, hayya yahya, seperti itu. Kemudian untuk kata yuhyi sendiri
itu merupakan bentuk daripada wazan sorof lanjutannya, ya. Jadi kalau fa'ila yaf'alu, hayya yahya, ini adalah fi'il sulasi mujarodnya, ya, fi'il sulasi atau fi'il yang 3 huruf. Adapun kata yuhi itu merupakan wazan sorof lanjutannya, pengembangannya, ya, yaitu wazannya af'ala, ya, af'ala, ya, yuf'ilu, setara dengan kata arwa yurwi, ada di halaman 18, silakan disorot di halaman 18, ya, di halaman 18 bagian atas atau halaman 20 bagian bawah. Nah, itu di bagian atas itu ada kata arwa, ya. Arwa yurwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata yang ketujuh. Ya, paling atasnya kan aisaro, kemudian ajaba, kemudian abana, akto, ya, adro, ya, kemudian auda, Arfa. kemudian arwa. Nah, jadi kata ahya yuhyi itu setara dengan kata arwa, ya, arwa yurwi, ahya yuhyi, seperti itu, di mana artinya menghidupkan. Jadi kalau hayya itu hidup, tapi kalau di wazan sorofnya ditambah dengan 1 huruf, jadi ahya, maka artinya menghidupkan. Gitu. Baik. Tampilan yang di layar bisa dipahami? Insya Allah. Kalau ya, nanti saya baikkan insya Allah untuk slide ini. Itu untuk kata yuhyikum. Atau saya ulangi begini ya. Jadi kata yuhyikum, kata dasarnya hayya. Di kamus ada di halaman 315, makna dasarnya hidup. Kemudian stripnya fathah, berarti wazannya fa'ila yaf'alu. Wazan fa'ila yaf'alu ada di bab 4, yaitu halaman 4 atas atau 6 bawah. Hayya yahya. Adapun kata yuhyi itu adalah wazan pengembangan daripada hayya yahya fa'ila yaf'alu menjadi af'ala yuf'ilu, yaitu setara dengan wazan arwa yurwi, ahya yuhyi. Ada di halaman 18 bagian atas atau halaman 20 bagian bawah, yang artinya menghidupkan. Baik. Selanjutnya, setelah kata yuhyikum, kata summa sudah, artinya sudah kita bahas. Ilaihi ini huruf jar sama domir. Selanjutnya yang terakhir turja'un, ya, kata turja'un. Oke. Selanjutnya absensi setelah Aceng tadi Bu Napiri. Oke. Menurut Bu Napiri, turja'un ini kalau kita ini fiil apa, Bu? Fi'il mudhari', Ustaz. Fiil mudhari'. Oke. Kira-kira fiil madinya yang 3 huruf apa, Bu? Raja'ah. Roja'a. Oke, roja'a, ya. Silakan cari di kamus kata roja'a, ya. Kata roja'a cari di kamus ada di halaman berapa? Sudah ada yang ketemu? Empat tujuh delapan. 4, 7, 4, 7,
476 kali, Bu. 6. Iya, Ya, 476. Ya. 476. Stripnya apa, Bu? Roja'a yarju'um. Oke. Nah, itu sedikit saya koreksi. Yang di kamus itu stripnya doma. Jadi, yang benar itu stripnya kasroh. Ya. Jadi, mungkin salah cetak gitu ya. Jadi, yang benar itu adalah kasroh stripnya. Jadi, roja'a yarji'u. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali beberapa kata yang menunjukkan itu stripnya kasroh. Ya, seperti Apa di dalam Oh. surat apa itu, penerus? ya itu adalah kasroh ya. Jadi Anu lain. sedikit saya koreksi, mungkin salah cetak. Karena dalam Al-Quran itu kasroh. Oke. Nah, perhatikan di layar ya. Jadi kata turja'un itu kata dasarnya roja. Ya, kata dasarnya roja'a. Di kamus Al-Munawir itu ada di halaman 476. Makna dasarnya kembali. Ya, makna dasarnya kembali. Stripnya mohon dikoreksi itu dari doma menjadi kasroh. Ya, jadi karena stripnya kasroh, maka wazan sorof dasarnya adalah fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Untuk wazan fa'ala yaf'ilu ada di bab 2, halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Silakan dibuka ya. Halaman 2 al-babusani ya, al-babusani itu fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Berarti roja'a yarji'u ya, roja'a yarji'u. Kemudian ini kan belum ketemu kata turja'un ya, baru roja'a yarji'u. Maka ini adalah bentuk daripada kata mabni lil majhul. Oke. Apa itu mabni lil majhul, Bu Nabiri? Mabni itu paten, lil majhul. Majhul bisa. Lawan dari maklum. Oh, maklum itu kan aktif, majhul berarti pasif. Ya, betul ya. Jadi di dalam fiil, bentuk fiil itu secara makna ada mabni lil maklum, itu yang umum. Kemudian ada yang mabni lil majhul. Artinya kalau mabni lil maklum itu makna kalimat yang bersifat aktif ya. Misalkan membuka, menutup, kemudian menulis, ya, membaca, itu adalah yang bermakna aktif. Nah, ketika makna pasif, maka membaca, dibaca, menutup, ditutup, membuka, dibuka, itu ya. Nah, turja'un ini wazannya tuf'al. Ya, wazannya tuf'alu mabni lil majhul turja'u. Adapun waw dengan nun itu adalah menunjukkan fa'ilnya ya untuk jamak mudzakkar salim ya, wawul jamaah seperti itu. Sehingga artinya kalau arti dasarnya kembali ya roja'a, ketika menjadi turja'u itu dikembalikan. Baik. Nah, itu adalah merupakan kesimpulan kata untuk kata turja'u. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Malam ini banyak yang tidak hadir ya karena beberapa sakit. Bu Suaibah sakit.
Pak Agus ya kemarin sakit, Mas, di rumah sakit MMC. Pak Saifuddin tadi masih di perjalanan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan ulangi kembali kalimat-kalimat yang kita telah bahas untuk terjemah. Ya. Yang pertama dari kata takfurun. Ya, perhatikan di layar. Kata takfuruna itu berasal dari kata dasar kafaro. Di kamus ada di halaman 1217. Artinya atau makna dasarnya itu adalah menutupi atau kufur. Kemudian stripnya dhammah. Berarti wazan sorof dasarnya fa'ala yaf'ulu. Kafaro yakfuru. Bab sorofnya di bab 1 fa'ala ya yaf'ulu, halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Untuk wazan takfuruna itu wazan sorofnya adalah taf'uluna. Ya, ini mabni lil ma'lum. Ya, mabni lil ma'lum. Di mana makna takfuruna itu adalah kalian kufur ya. Kalian kufur. Baik, ini untuk kata takfuruna. Untuk kata takfuruna bisa dipahami? Ya, Ustaz. Nah, sedikit saya tambahkan, kata takfuruna ini kan huruf kata dasarnya kafaro ya. Jadi kafaro fa'ala yaqulu, kafaro yaqulu. Karena 3 huruf ini adalah semuanya huruf sahih, ya. Jadi tidak ada huruf ilah. Huruf ilah ada 3 ya, alif, waw, iya. Jadi kata kafaro ini tidak ada huruf alif, tidak ada huruf waw, tidak ada huruf iya. Maka ketika kita ingin tahu wazan dasarnya yang setaranya atau yang bisa dianalogikannya itu bab awal itu setelah fa'ala bawahnya ada nasoro ya, ada kata nasoro. Maka kata kafaro itu setara dengan kata nasoro ya, di sorof bab 1 ya, halaman 2 atas, halaman 4 bawah itu di bawah fa'ala yaqulu ada kata nasoro. Jadi kata kafaro itu setara dengan kata nasoro. Maksudnya apa? Setara itu. Jadi kesananya ya untuk tasrifnya mengikuti kata nasoro. Jadi kalau nasoro yang suruh nasron, waman soron, fahuwa nasirun, wadaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Maka kata kafaro itu bisa ditafsir seperti ini. Kafaro yakfuru kafron atau kufron, kalau master bisa 2 ya, bisa ya lebih. Kufron wa makfaron, kemudian fahuwa kafirun ya, fahuwa kafirun wa dzaka makfurun ya, ukfur. Nah, jadi fi'il amrnya kalau di sini kan unsur maka ukfur, la tansur la takfur ya, seperti itu. Mansurun berarti makfarun mikfarun. Nah, seperti itu. Itu kalau maksud cara menganalogikan sorofnya. Oke, bisa dipahami cara menganalogikan sorofnya? Ada pertanyaan? Baik. Selanjutnya kata amwata. Kata amwata
itu makna kata dasarnya dari mata. Ya, mata. Di kamus itu ada di halaman 1365. Makna dasarnya mati atau meninggal. Stripnya dhamma. Ya, berarti mata yamutu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Mata yamutu. Nah, kenapa di sini yaf'ulu paknya yang sukun, tetapi di sini di mata wawunya yang sukun. Karena perhatikan kata mata ini adalah fiil yang salah satu hurufnya dia ada huruf illah, ya, ada huruf illah, ya, kata mata ini. Maka kalau di kamu, kalau di sorob, fa'ala yaf'ulu untuk kata mata itu setara dengan kata sona, ya. Jadi masih bab 1 halaman 2 atas 4 bawah itu setelah nasoro bawahnya madda, di bawahnya madda itu ada kata sona, ya, sona yasunu, seperti itu. Mata yamutu, seperti itu. Nah, kalau kita mau analogikan sona yasunu saunan wa masonan fahuwa so'imun wadaka masunun sun la tasun masonun miswanun. Nah, kata mata kalau kita analogikan maka menjadi sorobnya begini. Mata yamutu mautan wa mamatan fahuwa ma'itun atau mayitun. Nah, ini bisa ma'itun atau mayitun. Wadaka mamutun mut la tamut mamatun mimwatun seperti itu, ya, itu analoginya seperti itu. Adapun kata amwata itu merupakan bentuk isim karena ada tanwin. Di dalam kamus ternyata kita dapati kata amwat ini berupa jamak taksir dari kata al-mayyit. Ya. Jadi mata fi'il madinya, yamutu fi'il mudhari'nya, bentuk isimnya al-mayyitu. Nah, kata al-mayyitu itu adalah bentuk isimnya untuk bentuk mufrad atau tunggal. Kata amwat itu bentuk jamaknya, ya, bentuk jamaknya. Jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Baik, untuk kata amwata bisa dipahami? Ada pertanyaan silahkan. Wamina paham? Iya, Ustaz. Baik, ya. Ini nggak terlalu susah kok. Ini pengulangan aja. Aceng, paham, Ceng? Masih belum mencerna, Ustaz. Masih belum. Bu Julaiha, paham, Bu? Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya kata fa'ahyakum. Kata fa'ahyakum itu terdiri daripada 3 suku kata. Fa, ahya, sama kum. Nah, yang menjadi fiil itu adalah ahya. Nah, kata ahya berasal dari kata hayya. Hayya. Halamannya di kamus itu 315, makna dasarnya hidup. Kemudian stripnya fathah berarti hayya yahya. Oh, ini salah.
Hayya, yahya. Fa'ila, hayya, fa'ila, yahya, yaf'alu. Kenapa kok yaf'alu domah tapi di yahya nggak ada domah? Karena huruf terakhirnya itu huruf illah. Ya, huruf illah, maka domahnya nggak muncul. Ya, hayya, yahya. Jadi nggak bisa yahyu. Ya, tapi yahya. Nah, untuk kita bisa menemukan kata ahya itu adalah adanya di wazan sorof lanjutannya atau pengembangannya. Ya, dari sulasi mujarrad dari 3 huruf menjadi 4 huruf, yaitu af'ala, yuf'ilu, arwa, yurwi. Ya, seperti itu adanya di halaman 18 atas atau 20 bagian bawah, itu yang di buku sorof yang kuning. Maka akan ketemu ya ini salah, belum diedit. Ya. Adanya arwah. Kenapa? Halaman 18 atas kan? Ya, iya arwah betul. Jadi kata ahya itu setara dengan kata arwah, ya. Jadi kata ahya setara dengan kata arwah, yurwi, ahya, yuhyi. Seperti itu. Nanti kalau kita mau mentasrif kata ahya, tinggal disetarakan, disamakan wazannya dengan wazan arwa, yurwi. Ya, seperti itu. Gimana, Aceng? Bisa mencerna? Pelan-pelan ya. Mbak Mina, paham, Bu? Usaha Pak, usahain. Baik. Bu Nafiri, paham, Bu? Baik, Bapak ya. Pelan-pelan. Nanti kita akan ulang-ulang terus di ayat-ayat lain supaya lebih paham lagi. Selanjutnya kata yumi tuku. Kata yumi tukum berasal dari kata mata. Ya. Di kamus ada di halaman 1365. Mana dasarnya mati. Doma, skripnya doma. Maka imata yamutu fa'ala yakun. Ya. Kemudian di sorobnya wazan fa'ala yakun bab 1 halaman 2 atas 4 bawah. Untuk yumitukum itu wazannya adalah bentuk dari pengembangan fa'ala menjadi af'ala. Af'ala yuf'ilu. Itu ada di halaman 18 atas atau 20 bagian bawah. Untuk wazan af'ala itu ada kata abana yubinu, ya. Amata yumitu, seperti itu. Jadi yumitu itu fi'il mudhari, fi'il madinya amata. Nah, kata amata fi'il dasarnya dari mata, seperti itu. Jadi semacam derivat kata, ya, atau apa namanya ya, tambahan huruf, ya, tambahan huruf dari suatu kata kerja yang dasar yang 3 huruf. Dari mata menjadi amata. Jadi kalau mata ya mutu, tapi kalau yumi itu dari amata yumi itu. Seperti itu. Ketika berubah dari mata ya mutu menjadi amata, kalau mata ya mutu artinya meninggal atau mati, tapi kalau amata ditambah 1 huruf, ya, artinya mematikan. Seperti itu.
Ya boleh dibilang dari lazim menjadi muta'addi. Nah, ini kalau yang sudah belajar fi'il lazim, fi'il muta'addi, ya, mulai ini masih ingat fi'il lazim muta'addi artinya apa? Fi'il lazim itu transitif. Lazim itu intransitif, tidak butuh objek. Mutaaddi itu transitif, butuh objek. Contohnya lazim itu misalnya duduk. Duduk kan tidak butuh objek. Kalau mutaaddi itu contohnya makan. Makan kan butuh objek. Saya makan sayur. Ah, betul, ya. Jadi kalau mata mati, ya meninggal, itu bentuknya lazim, nggak butuh objek. Telah meninggal si fulan, kan? Tapi kalau mematikan itu harus ada objeknya, gitu kan? Misalkan Allah mematikan, ya kan? Allah menghidupkan, berarti ada yang dihidupkan dan ada yang dimatikan. Itu eh, untuk kita mengetahui makna daripada sorof. Jadi perubahan. Nah, nanti di insya Allah kalau kita sudah lancar tasrifnya di sorof ini, ya di sorof ini di buku sorof yang kuning nanti dimulai, nah dimulai halaman 12 ya. Kalau silakan dibuka di halaman 12 bagian atas atau 14 bagian bawah. Ya. Itu ada al-babul awal. Ya. Al-babul awalu. Ya. Sampingnya halaman 13 di samping kata al-babul awalu itu ada kata minas sulasi al-mazid. Ya. Dari 3 huruf yang ditambah. Nah, itu di bawahnya ada penjelasan. Yungqalus sulasiyul mujarradu ila wazni fa'ala. Nah, jadi dari fa'ala menjadi fa'ala ditambah dengan tasdid. Biziyadati tad'if dengan ditambah tad'if itu tasdid. Ya. Litaksir. Nah, atau lita'diyah ke sebelahnya. Lita'diyah. Jadi maksudnya tanya itu untuk muta'addi. Nah, ini nanti kalau kita sudah lancar sorobnya, maka insya Allah kita akan belajar ini maknanya. Gitu. Dari fa'ala menjadi fa'ala itu artinya apa aja? Itu ada keterangannya di mulai halaman 14 ya, 14 poin bawah. Dan selanjutnya nanti setiap bab itu akan ada keterangan-keterangan yang menunjukkan itu maknanya. Ya, pakai bahasa Arab ya. Sebenarnya saya sudah ada sih terjemahan sorobnya, cuman waktu itu saya beli itu kurang lengkap ya. Jadi terjemahnya tidak lengkap. Tidak sesuai dengan buku aslinya. Seperti itu. Jadi kita nggak usah beli terjemah, nanti kita belajar menerjemahkan ini aja. Baik, itu untuk kata yumi tukun. Selanjutnya, kata yuhyikum. Nah, ini sama dengan tadi ya. Kalau yuhyikum itu fi'il mudhari, tetapi kalau fa'ahyakum itu fi'il madhinya. Sama. Jadi fa'ahyakum sama yuhyikum sama. Terakhir turja'un sudah kita bahas. Baik. Nah, itu sebenarnya materi kita pada malam hari ini itu sudah selesai. Ya, sampai di sini sengaja saya buat kesimpulan seperti ini biar lebih memudahkan. Nanti insya Allah saya share ya. Baik, masih ada waktu berapa menit silahkan yang mau bertanya atau ada yang Saya mau. telat, Ustaz. Oh iya Pak Saifuddin, maaf baru sampai Pak. Iya. Iya, baik.
Saya ulangi lagi lah dari atas ya, supaya mungkin bisa lebih jelas lagi. Pertama dari kata takurun. Kata takurun dalam ayat kan kaifa takfuruna. Ini adalah kata yang dalam ayat. Kemudian kata dasarnya kafaro. Ya. Di kamus kalau kita cari kata kafaro ada di halaman 1217. Makna dasarnya menutupi atau kufur. Kemudian di kamus itu stripnya dhammah. Berarti kafaro fi'il madinya, fi'il mudhari'nya adalah yakfuru. Ya. Jadi dhammah ini untuk harokat huruf tengah di fi'il mudhari'nya nanti. Huruf tengahnya kan fa ya, kafaro ya. Huruf fa-nya nanti di fi'il mudhari' itu harus dhammah. Kafaro yakfuru. Nah ini salah juga. Belum saya edit ya. Kafaro yakfuru. Ya, seperti itu. Kafaro yakfuru. Jadi dhamma ini untuk huruf fa di fi'il mudhari'nya. Kafaro yakfuru. Wazan dasar sorofnya itu fa'ala yakfuru. Jadi maksudnya apa? Fa itu huruf pertamanya kaf. Ya, fathah ka, fa. Huruf keduanya fa, itu wazannya di wazan sorof huruf keduanya ain, a. Huruf ketiganya ro. Nah, di wazan sorof huruf ketiganya lam, la. Kafaro, fa'ala, gitu kan. Dhamma untuk huruf tengahnya yaitu kalau di wazan berarti huruf ain. Huruf ainnya itu di fi'il mudhari'nya harus dhammah, fa'ala yaf'ulu. Kalau di fi'ilnya kafaro, huruf fa-nya nanti di fi'il mudhari'nya yang dhammah, kafaro yakfuru. Seperti itu. Kemudian untuk kita mengetahui kata takfurun itu Belum. adalah merupakan dari kafaro yakfuru, ya-nya diganti dengan ta, ya tanda huruf mudhari'ah, kemudian tambah waw dengan nun. Waw dengan nunnya adalah merupakan fa'ilnya, ya, fa'ilnya wawul jamaah itu. Jadi takfurun huruf dasarnya kafaro. Seperti itu. Kemudian kata amwata. Kata amwata, kata dasarnya mata. Di kamus ada di halaman 1365. Makna dasarnya mati atau meninggal. Stripnya dhammah, berarti huruf tengahnya itu dhammah. Nah, wazannya fa'ala, huruf tengahnya ain, berarti nanti ainnya di fi'il mudhari'nya itu harus dhammah, fa'ala yaf'ulu. Nah, adapun mata ini huruf tengahnya alif sukun. Nah, maka yamutu. Nah, jadi yang menjadi dhammah itu di huruf mimnya, yamutu. Mata yamutu. Seperti itu. Adapun kata amwata itu berasal dari kata apa? Itu dari kata al-mayyit. Ya, kata al-mayyit di mana jamaknya amwatun. Jadi amwatun bisa amwata. Kapan perubahan dari amwatun menjadi amwata? Ini adalah tergantung posisi kalimat, ya. Posisi kalimat. Seperti itu. Nanti kita belum belajar ya jumlah. Kapan kita menggunakan kata amwatun dalam kalimat, kapan menggunakan kata amwata dalam kalimat. Nah, ini belum, harus belajar jumlah dulu. Nah, kata al-mayyit, kata dari mata, itu setara di sorofnya adalah sona. Ya. Sona yasulu. Ya. Sona yasulu.
ada di bab 1 halaman 2 atas atau 4 bawah. Kemudian kata fa'ahyakum. Ya, kata fa'ahyakum ini huruf fa-nya jadi 3 suku kata ya. Fa, ahya sama kum. Yang fiil adalah ahya. Kata ahya berasal dari kata hayya. Di kamus ada di halaman 315. Mana dasarnya hidup. Kemudian stripnya fathah. Berarti hayya, huruf tengahnya kan ya. Berarti huruf ainnya kalau disorot fa'i, ain, fa'ila. Berarti yaf'alu. Di fi'il mudhari'nya fathah. Hayya, yahya. Seperti itu. Kemudian untuk kita menemukan kata ahya itu adanya di wajan sorab lanjutan. Af'ala. Itu ada di halaman 18 bagian atas atau halaman 20 bagian bawah ada kata arwa. Jadi kata ahya setara dengan kata arwa. Seperti itu. Arwa yurwi, ahya yuhyi. Selanjutnya kata yumitukum. Kata yumitukum tadi sudah kita bahas ya. Sama dengan kata amwata dari mata. Stripnya doma berarti fa'ala yaqulu, mata yamutu. Adapun kata yumitu itu berasal dari wazan af'ala yang setara dengan abana. Abana yubinu ada di halaman 18 atas atau 20 bawah. Abana yubinu amata yumitu. Ini setara. Huruf pertamanya fathah, ma, ba, kemudian alif, nun, ta, sama nun. Abana, amata. Yubinu, yumitu. Seperti itu. Belajar sorof ini memang harus kita harus kopdar ini. Kapan-kapan kita bisa silaturahim kopdar ya. Kemudian selanjutnya kata yuhyikum ini sama dengan ahya ya fahyakum. Kalau fahyakum itu fi'il madinya, kalau yuhyi fi'il mudhari'nya. Ahya yuhyi. Sama dari hayya, kemudian fathah, fa'ila yaf'alu, hayya yahya, af'ala yuf'ilu, arwa yurwi. Ini adalah setara wazannya. Di sorobnya halaman 18 atas atau halaman 20 bawah. Kalau hayya artinya hidup, kalau ya yuhyi artinya menghidupkan. Dan yang terakhir kata turja'un, ini yang paling gampang sebenarnya karena dari kata roja'a, kemudian stripnya kasroh, yarji'u. Ada sedikit koreksi ya kalau di kamus domah, tapi di Al-Quran tuh banyaknya menggunakan kasroh. Jadi roja'a yarji'u, fa'ala yaf'ilu, tuf'alu. Oke. Mabni lil majhul. Maksudnya apa? Dari aktif menjadi pasif ya. Jadi kalau roja itu kembali, tapi kalau turja'un itu dikembalikan. Baik, itu materi kita pada malam hari ini. Mohon maaf, langsung saya kasih kesimpulan saja. Jadi tidak banyak diskusi, supaya tidak banyak berpikir ya. Nanti bisa dianalisa lagi setelah saya share ya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut ke i'rab. Ya, kita belajar baca kitab Budul. Ya. Baik. Sebelum tutup ada pertanyaan disampaikan, silakan. Afwan Ustaz. Ya.
Itu tadi apa disebutnya? Kayak Nasoro, Nasron, bahwa Nasirun itu apa sih Oh, bentuk itu tasrif namanya. perubahan? Tasrif Oh, perubahan kata. Ya. Jadi perubahan kata. iya. Jadi buku sorof itu ya sorof namanya sorof itu adalah buku itu adalah kaidah perubahan kata dalam bahasa Arab. Nah, kaidah perubahan kata dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada tasrif istilahi, nah itu yang dari kanan ke kiri. Seperti tadi nasoro yang suruh nasron, wahuwa nasirun, wadah kaman surun unsur, la tansur. Itu namanya tasrif istilahi. Perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudore, ke masdar, ke isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amr, sampai dorob, itu adalah tasrif istilahi. Nah, yang kedua adalah tasrif lugawi. Nah, ini yang tasrif lugawi itu adalah disesuaikan dengan domirnya. Kalau misalkan roja'a ini yang kembali adalah dia. Roja'a dia artinya dia telah kembali. Kalau yang telah kembalinya dua orang, dia dua orang telah kembali. Bagaimana perubahannya? Nah, itu adalah nanti ada yang ditasrif lugawi. Kalau yang kembalinya banyak, ya mereka bagaimana perubahan katanya untuk membedakannya. Nah, itu nanti ada yang ditasrif lugawi seperti itu. Paham, Ceng? Ya, insya Allah. Insya Allah pelan-pelan Masih ya. belum masuk. Ya, nanti di pondok saya ulang lagi ya, Ceng ya. Ya, Ustaz. Baik, Bu Aminah, mau pantun silakan. Aceng, bareng Aceng, siap pantunnya? Belum bisa. Oke, siap Ustaz ya. Silakan, Bu. Apa ya? Jalan-jalan ke rumah jiran, Cakep, Cakep. mau memetik kembang melati. cakep. Setiap hari hafalkan Al-Quran supaya meresap di dalam hati. Amin. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf untuk malam ini kita tidak terlalu banyak diskusi ya, lebih pada penjelasan. Semoga apa yang saya simpulkan semoga bisa dipahami ya. Yang sudah paham silahkan terus diamalkan dan yang belum paham nanti dianalisa lagi. Ya, insya Allah nanti saya share ya tulisan ini eh, agar nanti bisa dibaca lagi dan analisa lagi. Dan di pekan depan kalau masih mau bertanya boleh ya sebelum kita lanjutkan ke ya. Baik, terima kasih semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, baik yang aktif atau juga yang mustami. Dan kita doakan saudara-saudara pada malam hari ini banyak yang sakit ya, ada Bu Suaibah, Pak Agus, dan yang lainnya yang tidak hadir kemungkinan ada yang sakit atau ada urusan, semoga yang sakit segera sembuhkan, yang ada urusan segera dimudahkan. Mari kita tutup dengan hamdalah istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu.